Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah teori perkembangan kota yang terakhir, yaitu teori inti ganda dari C.D. Harris and E.L. Ullman. Teori ini menilai bahwa kota itu tidak seteratur penggambaran Burgess karena antar kawasan kota seolah berdiri sendiri. Struktur ruang kota tidaklah sesederhana dalam teori konsentris atau teori yang sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya urutan-urutan yang teratur atau yang dapat terjadi dalam suatu kota. Terdapat tempat-tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti kota sebagai pusat pertumbuhan baru. Jadi intinya pada konsep ini, menurut Harris and Ullman ini, jadi pertumbuhan kota itu tidak dapat digambarkan seperti konsentris dan sektoral yang seperti berlapis-lapis menuju ke luar dari CBD ini ya, yang di tengah ini adalah Central Business District. Namun dalam teorinya, jadi setiap kota itu pasti memiliki pusat-pusat pertumbuhan sendiri. Jadi tidak hanya terfokus di Central Business saja. Jadi dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan sendiri-sendiri, jadi kota itu akan berkembang ya sesuai dengan intinya. Jadi inti dari kota ini lebih dari satu, seperti itu. Seperti nama teorinya adalah inti berganda, berarti pusat atau intinya itu lebih dari satu, berganda seperti itu. Keadaan tersebut menyebabkan adanya beberapa inti dalam suatu wilayah perkotaan, misalkan kawasan perindustrian, lalu kawasan perguruan tinggi, dan kawasan kota-kota lain penunjang dari kota-kota besar yang ada. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi dari kawasan teori inti ganda. Yang pertama, ini adalah Central Business District atau CBD. Ini ada di nomor 1. Digambarkan dengan gedung-gedung tinggi yang berisikan seperti fasilitas pemerintah, hotel, hiburan, dan lainnya. Lalu kita lihat aja yang sini. Nah, lalu nomor 2 itu adalah kawasan niaga atau industri ringan. Nomor 3 itu adalah kawasan pemukiman kaum buruh. Ini ada di sekitar CBD dan di sekitar kawasan industri ringan. Lalu nomor 4 itu adalah pemukiman kaum pekerja menengah. Ada di sekitar CBD, namun porsinya lebih luas ya daripada zona yang 3, yang kawasan pemukiman kaum buruh. Kenapa ini ada di sini? Karena dia berdekatan dengan kawasan industri yang nomor 2. Lalu kawasan Adiwisma atau pemukiman menengah ke atas, itu lokasinya cukup jauh dari pusat Central Business District. Namun karakteristiknya ini dari segi infrastruktur maupun dari segi lingkungan ini lebih baik daripada kawasan pemukiman lain yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nomor 6 ini adalah pusat industri berat, jadi ini terpisah dari pusat industri ringan. Nomor 7 adalah pusat niaga, perbelanjaan, dan kawasan perekonomian lain sebagai penunjang dari kawasan CBD tersebut. Gitu. Lalu nomor 8 ini adalah kawasan upkota atau suburban untuk kawasan-kawasan slum area seperti itu. Dan juga nomor 9 ini adalah kawasan industri. Ya, jadi kita dapat melihat jika struktur ruang teori ganda ini tidak hanya terfokus di nomor 1 di Central Business District, namun mereka juga masing-masing dari kondisi ruang dari kota tersebut memiliki pusat-pusatnya sendiri. Seperti ini di nomor 6, lalu ini nomor 2 di sini, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini masing-masing memiliki pusat atau inti dari struktur ruang kotanya. Di Indonesia sendiri, struktur ruang kota ditandai dengan pemanfaatan lahan yang tidak tertata dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti permasalahan pemukiman, pembuatan trotoar, drainase, jalan raya, dan perindustrian. Jadi di Indonesia pengelolaan dari struktur ruang ini masih
kurang baik ya gitu jika dilihat. Hanya beberapa, mungkin ada beberapa wilayah yang memang pengelolaan sudah baik, namun ada beberapa wilayah pula yang masih kurang untuk pengelolaan dari struktur uangnya. Seperti itu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.